Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk membahas terkait dengan isu surpres pergantian Kapolri bersama dengan penasihat ahli Kapolri dan juga guru besar. Begini, banyak orang berkepentingan dengan isu-isu seperti itu. Saya 3 tahun yang lalu ketika isu seperti ini menguat, lalu taruhan, ada yang ajak taruhan, ada polisi, ada yang bukan polisi. Saya bilang ini bentar lagi diganti, kayak gitu. Ini informasinya A1 katanya, istilahnya kan A1, istilahnya tuh A1. Yeah. Kalah saya taruhan karena saya bilang diganti, taunya nggak diganti. Jadi sekarang ini sama aja gitu. Artinya ini saya tidak bisa menggali dari Prof Kik begitu? Lah memang enggak. Kenapa? Atau kita taruhan aja. Jadi kita taruhan lagi. Oke. Kalau begitu Prof Kik, ini pertanyaannya diganti. Jika Prof Kik juga masih menebak-nebak begitu ya, apakah memang betul surprise ini ada dan akan terjadi pergantian Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan yang lainnya. Nah, lantas tanggapan dari Kapolri yang Anda dengar begitu seperti apa? Meskipun kita sudah melihat begitu ya bahwa Kapolri juga bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto dan tidak akan mengganggu jalannya ataupun jalannya dari jajarannya itu sendiri. Nah, tapi kalau dari petinggi-petinggi Kapolri sendiri dengan adanya isu ini, apa yang Anda dengar tanggapannya, Prof Kik? Gini, jadi sebelum saya tanya langsung ke Kapolri, beliau nanya saya, Prof, kapan saya diganti? Loh, Kapolri nanya saya bilang, itu tanya bosmu kan, saya bilang 2 kali beliau ketawa sendiri akhirnya. Kenapa? Ya beliau aja nggak tahu, dia bilang malah nanya saya, dikiranya saya tuh siapa gitu, kapan saya diganti. Nah, dan ini serius, pertanyaan serius, bukan bohong-bohongan gitu. Lalu yang kedua mengenai anak buahnya, anggota-anggotanya kayak gini. Kalau saya ngomong ke Kapolri, ditakutkan enggak pergantian segala macam? Enggak lah, sistem itu sudah terbangun, sudah terbentuk. Sehingga saya bilang kalau begitu Kapolri diganti siapapun enggak masalah. Bahkan ibaratnya kalau diganti monyet pun nggak masalah gitu, karena sistemnya sudah berjalan dengan baik. Ya jangan diganti monyet lah kata beliau. Gitu ya. Nah lalu beredar nama-nama beredar calon pengganti itu selalu ada 2. Yang beneran dan yang tidak benar. Yang tidak benar itu ada 2. Yang tidak benar itu orangnya ada yang pengen. Jadi dia minta tolong orang lain dan media untuk ngangkat-ngangkat namanya. Atau memang ada orang-orang yang menghendaki dia yang menjadi penggantinya. Jadi menyebar gosip. Nah, situasi seperti ini yang membuat tidak nyaman. Di pimpinan Polri kan karena semua bintang 3 itu eligible untuk menjadi Kapolri yang baru kayak gitu. Artinya kalau terkait termasuk bintang 2. Terkait dengan nama-nama yang tadi Prof Kik. Bintang 2. Silakan Prof Kik. Kenapa? Ya, artinya terkait dengan nama-nama yang Prof Kik tadi sampaikan begitu ya, jika memang ada nama yang memang tidak benar, ini merupakan calon yang memang diinginkan, namun memang tidak menjadi masuk ke dalam daftar bursa, namun hal tersebut dihembuskan agar kemudian juga bisa masuk ke dalam sugesti daftar bursa nama pengganti Kapolri itu sendiri. Tapi yang ingin saya tanyakan juga tadi dari pernyataan Prof Kik bahwa Kapolri saja sudah menanyakan kapan beliau akan digantikan. Jika memang hal tersebut benar, artinya apakah ini yang menjadi latar belakang isu surprise pergantian Kapolri
ini mencuat atau mungkin ada kaitannya kah dengan kasus yang ramai belakangan ini, Prof Kik, pengusuran kasus dugaan TPPU X Jampitsus Febri yang mana sebelumnya ditangani oleh polisi, yang mana sebetulnya menjadi latar belakang? Wah, ya yang pertama lah, yang kedua itu kan gak ada urusan. Kasus Jampitsus ini ditangani Polda aja cukup kok, buktinya digerebek dari dari Dirkrimsus, dari Direktorat Kriminal Khusus Polda gitu. Bukan Mabes loh, jangan salah itu, bukan Mabes. Jadi kalau yang pertama ya itu bisa jadi bola liar, isunya kemana-mana, padahal itu nggak ada. Yang lucu kan karena bukti nggak ada itu karena polisi-polisi itu sendiri pada nyari informasi kiri kanan gitu loh. Siapa ini nanti calon Kapolrinya? Teman kita apa enggak gitu. Jadi ini mengganggu gitu. Biarin aja loh, sebetulnya ya kalau mau gosip atau memberikan masukan politis langsung ke presiden aja. Jangan kemana-mana gitu. Baik. Saya yakin tidak akan ada dampaknya kalau nama disodor-sodorin, itu disodor-sodorin. Kalau prosedur resminya kan harus Kapolri mengajukan nama, dan nama yang diajukan Kapolri itu asalnya dari Kompolnas. Kompolnas mengajukan nama ke Kapolri, Kapolri baru mengajukan nama ke DPR dan ke Presiden. Nah, tidak akan pernah calon tunggal, pasti lebih dari satu. Nah, dari bintang 3 yang semuanya eligible, ditambah bintang 2 biasanya dari bintang 2 job-job strategis. Karena bintang 2 itu nanti bisa naik sampai bintang 4 dalam waktu cepat seperti zamannya Pak Kumis. Timur Pradopo gitu. Hari ini naik bintang 3, besok dinaikkan bintang 4, selesai. Jadi semua itu tinggal ngelis aja. Oke. Ada berapa bintang 3, ada berapa bintang 2 gitu. Ada beberapa Oke, ada beberapa bintang 3 dan ada beberapa bintang 2. Artinya Anda pun sudah mengetahui kemudian nama-nama yang akan disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto dari sisi kepolisian itu sendiri. Silakan dijawab, Pak Kik. Ini pertanyaan licin nih, bikin kepleset ini orang. Jadi siapa? Ataukah mungkin? Enggak lah, saya nggak tahu. Saya tanya Kapolri aja ketawa-ketawa gitu. Baik, kalau begitu saya ganti Prof Kik pertanyaannya. Dari nama-nama yang memang seharusnya disodorkan begitu, baik itu bintang 3 maupun juga bintang 2, Anda melihat hal tersebut memang tidak menjadi permasalahan begitu, karena itu sesuai dengan prosedur yang kemudian nanti akan diajukan juga oleh Kompolnas. Namun yang jadi permasalahan adalah pihak-pihak yang kemudian menginginkan dan menghembuskan namanya untuk menjadi bursa masuk ke dalam bursa nama pengganti Kapolri. Itukah Prof Kik? Ada nama-nama tersebut? Siapa? Bisa Anda sebutkan? Jadi biasanya yang nyodor-nyodorin nama kayak begitu itu malah nggak dipilih nanti. Nah, saya menghitung kalau secara statistik probabilitasnya 3 dari berapa jenderal bintang 3 yang eligible. 10, 12 gitu. Jadi saya taruhan nih Mbak sama teman-teman, dan saya nggak mau kalah 2 kali. Jadi gimana prediksinya menurut Anda, Prof Kik? Ya, yang pasti Kapolri akan memilih orang yang usia
dinasnya masih cukup. Nah, menjadi problem sekarang ini adalah yang usia dinasnya tidak cukup pun kan ada perpanjangan usia pensiun. Itu dia. Ada perpanjangan usia pensiun. Seperti contohnya Wakapolri itu ada perpanjangan usia pensiun, gitu kan. Nah, ada Krisnanda bintang 3, tapi nggak mungkin lah dia lebih pantas jadi orang kaya daripada jadi Kapolri, gitu. Iya. Lalu ada banyak bintang 3 yang lain, sebutin aja. Semua itu satu, usia dinasnya harus memadai. Dan syarat ini menjadi tidak berlaku karena mereka yang angkatan 91, 90, tapi NRP-nya muda. Kalau ditambah 3 tahun, ya dia eligible jadi Kapolri. Nah, belum yang bintang 2. Bintang 2 ini Kapolda itu minimal ada 2 lah yang pantas gitu. Baik kalau meskipun itu nggak masuk bursa publik gitu. Iya. Baik, kalau begitu tapi tampaknya cenderung besar begitu ya terkait dengan pergantian Kapolri, mengingat dari pernyataan yang tadi Anda sampaikan begitu, ada banyak kemudian prediksi-prediksi juga seperti Anda juga tidak ingin kalah begitu ya dalam pertaruhan kali ini. Artinya begitu ya Prof ya, ini tampaknya akan terjadi sedikit lagi, sesaat lagi, sebentar lagi pergantian Kapolri. Nah, iya saya bilang kalau susah diganti monyet aja. Baik, Prof. Baik. Kenapa? Sistemnya sudah terbentuk kok. Prof. Nggak usah takut. Baik, ya. Prof. Kalau begitu terima kasih banyak. Kita masih akan menantikan update-nya seperti apa. Tapi terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan dan informasi yang sudah dibagikan bersama kami di Berita Satu Sore. Prof Kik, terima kasih dan salam sehat selalu sampai kembali lanjutkan aktivitasnya.